Shalom. Hari ini saya mau bicara tentang karakter sejati anak-anak Tuhan. Filipi 2 ayat 8 mulai dan ayat 9 dikatakan seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karakter sejati Kristen, karakter utama seorang Kristen adalah kerendahan hati dan ketaatan. Seperti Kristus merendahkan diri dan taat sampai mati. Demikian juga anak-anak Tuhan. Kerendahan hati itu utama bagi kita. Taat sampai mati mutlak bagi kita. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Merendahkan hati di hadapan Allah, taat sampai mati di hadapan Allah. Alkitab mengulang, itulah alasan Tuhan meninggikan kita. Seperti Kristus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Di 1 Petrus dikatakan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Peninggian datang dari Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mempromosikan dirinya kecuali Tuhan. Mazmur mengatakan peninggian hanya datang dari Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan meninggikan kita? Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan yang kuat. Taat sampai mati. Tuhan pasti meninggikan kita. Dalam kitab Injil beberapa kali disebut, antara lain Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagi kita anak-anak Tuhan, mutlak terus berusaha merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan meninggikan kita. Ada banyak orang yang tidak siap ditinggikan karena mereka sudah lebih dahulu meninggikan dirinya. Saya ulangi, ada banyak orang tidak siap menerima peninggian dari Tuhan karena mereka sudah lebih dahulu meninggikan dirinya. Jemaat Bukit Sion yang saya cinta, karakter sejati, karakter utama yang harus kita terus perjuangkan, rendahkan diri di hadapan Tuhan yang kuat. Apa maksudnya merendahkan diri? Ini bahasa yang umum kita dengar, tapi barangkali ada pertanyaan. Apa praktek-praktek
di dalam hidup seseorang yang dia suka merendahkan diri. Yang pertama, orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat adalah kesukaannya selalu mengandalkan Tuhan. Itulah tanda orang yang merendahkan diri, suka mengandalkan Tuhan. Orang yang suka mengandalkan Tuhan itu artinya suka berdoa, suka beribadah, suka melakukan bagian-bagian kewajibannya kepada Tuhan. Itulah orang yang merendahkan diri. Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah orang yang suka merendahkan diri. Andalkan Tuhan, lakukan kewajibanmu kepada Tuhan. Banyak orang berkata rendahkan diri, tapi seringkali tidak mau tahu apa itu maksudnya merendahkan diri. Pagi ini saya akan sebutkan beberapa perlakuan-perlakuan dalam hidup merendahkan diri. Andalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan gemar bersyukur, suka bersyukur, tidak berkeluh kesah, tidak menggerutu saja, tidak menyalahkan keadaan atau siapa saja, tapi belajar suka bersyukur. Mazmur berkata begini, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Ayat lain berkata dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Itulah orang yang suka merendahkan diri di hadapan Tuhan, suka bersyukur, suka mengandalkan Tuhan. Jemaat Bukit Sion harus senang bersyukur. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, orang yang suka merendahkan diri adalah orang yang kebiasaannya mengasihi, mendahului dalam memberi hormat, serta suka mengalah. Itu orang yang rendah hati, suka mengalah, enggak ngotot saja, suka mengalah. Bukan karena dia kalah, bukan karena dia salah, tapi dia suka mengalah, suka mengasihi, suka mengampuni, suka mendahului, memberi hormat. Rendahkan diri di hadapan Tuhan artinya sukalah mengasihi, suka mendahului, memberi hormat, suka mengalah. Ada banyak sekarang orang tidak suka mengalah, lebih suka mempertahankan egonya. Itu tidak alkitabiah. Anak-anak Tuhan harus suka mengalah. Itulah yang dimaunya Tuhan. Orang yang merendahkan hati di hadapan Allah yang terakhir adalah suka membalas
dengan segala kebaikan. Mau jahatkah, mau baikkah, niatnya selalu membalas dengan kebaikan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Amin. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk beroleh berkat. Memberkatilah. Itu orang yang suka merendahkan diri, bukan mengutuki, bukan menghukum, bukan menghakimi, tapi suka memberkati. Itulah praktek-praktek dari hidup yang suka merendahkan hati di hadapan Allah. Tapi rendah hati di hadapan Allah, suka mengandalkan Tuhan, suka bersyukur, suka mengasihi dan memberi hormat, mendahului hormat, serta mengalah seorang dengan yang lain. Tidak suka mengutuki, tapi membalas. Tidak suka menghakimi, tetapi memberkati. Beberapa ayat yang sangat indah berkaitan dengan kerendahan hati. Salomo menulis beberapa ayat ini. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa yang rendah hati, dia sedang memulai datangnya kehormatan. Siapa yang mau dihormati, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Amsal 18:12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin toh? Kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kerendahan hati itu luar biasa. Kalau kita sudah rendah, satu-satunya jalan hanya ditinggikan. Karena kalau sudah di bawah, mau ditaruh kemana lagi? Itu hukum alam. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maka jemaat Tuhan, pesan firman Allah pagi ini, rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Gusti boten sare, amin. Tuhan itu adil. Kalau orang merendahkan kita, bersabar, Tuhan pasti ditinggikan. Jangan pernah tinggikan diri. Kalau Tuhan memberi banyak berkat, masih ada berkat yang lebih banyak. Kalau Tuhan kasih kesempatan, masih ada kesempatan yang lebih banyak di tangan Tuhan. Rahasia ditinggikan hanya
merendahkan diri. Tidak ada jalan lain. Siapa yang mau ditinggikan, diberi kehormatan, diberikan kekayaan, diberikan posisi kehidupan yang lebih baik, rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan ada yang merasa lebih hebat di atas yang hebat. Orang dunia berkata, di atas langit masih ada langit. Tuhan akan menolong kita lebih hari, lebih baik bagi kemuliaannya. Jadilah jemaat yang berkarakter sejati. Semua suka karakter yang baik. Sekarang ini karakter dengan keunggulan lebih banyak sekarang diutamakan karakter. Dulu keunggulan berpikir diutamakan, tapi sekarang tidak. Sebab sudah banyak orang yang unggul dalam berpikir kapasitas, tapi keunggulan kapasitasnya yang baik digunakan untuk berdosa. Maka sekarang nilai-nilai bergeser. Karakter-karakter yang baik menjadi prioritas perhatian, apalagi di hadapan Tuhan. Maka saya ingatkan lewat firman Allah pagi ini, jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang taat sampai mati. Saya ulang lagi, saya baca ayat ini. Ganjaran atau upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Bukankah ini yang kita cari setiap hari, siang dan malam? Bagaimana kita supaya lebih kaya? Bagaimana kita supaya lebih terhormat? Bagaimana kita supaya lebih hidup dalam kehidupan ini? Rahasianya rendah hati dan takut akan Tuhan. Bagaimana rendah hati? Andalkan Tuhan, bersyukur, mendahului, memberi hormat, dan jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan memberkati kita semua.